taman-taman gitu biasa, tapi taman-taman surga. Ini menunjukkan perkara yang agung. Apa itu? Bahwa ilmu yang ada pada majelis ini akan menyebabkan orang-orang yang hadir padanya masuk kepada surga secara langsung. Highway to heaven dengan menuntut ilmu ini. Mana dalilnya? Di Al-Quran dan di Sunnah. Kita berikan Sunnah dulu karena hadisnya mudah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, mencari, oh di masjid sana ada ilmu. Ustaz siapa? Ustaz fulan. Saya ingin berguru padanya. Saya ingin menuntut ilmu. Maka dia dari jarak 20 kilo, dari jarak 15 kilo datang ke Masjid Al-Hijrah ini untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mencari jalan kebaikan, the pathfinder, dia orang yang mencari kebaikan, maka dia akan dimudahkan dengan ilmu yang dia dapati di majelisnya untuk masuk kepada surga. Maka ini menjadi pendalilan bahwa ahlul ilm, orang-orang yang mempunyai ilmu, baik dari segi ustadznya ataupun murid-murid yang belajar, yang mempunyai ilmu dari transfer ustadznya, maka kelak di hari kiamat akan dikatrol untuk masuk kepada surga dengan ilmunya. Maka ilmu yang kita pelajari di sini diamalkan, diimani. Oh, ustadz bilang begini-begini wajib. Wajib di hati. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, dalilnya tadi disebutkan sahih dan dalilnya di Al-Quran. Kita imani, sami'na wa ata'na, dan kita amalkan. Kita dengar dan kita amalkan. Itulah, maka akan masuk kepada surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini pendalilan di hadis yang straight, langsung to the heaven. Menyebabkan seseorang masuk surga di saat dia terus-menerus menuntut ilmu. Karena dengan dia menuntut ilmu, dia mengetahui mana yang hak dari yang batil, mengetahui mana yang sunnah dari kebid'ahan, mengetahui mana kesyirikan dari ketauhidan, mengetahui mana kekufuran dari Islam. Maka orang-orang yang menuntut ilmu dikatrol dengan ilmunya kepada surga kelak. Adapun pendalilan dari Al-Quran, ucapan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanya para ulama. Maka orang-orang yang alim, seperti antum belajar dan belajar, nanti jadi orang alim. Dan para ustadz, para masyayikh yang sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, maka mereka orang-orang yang alim. Dikatakan di dalam Al-Quran ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tidak ada dari makhluk Allah yang paling takut kepada Allah kecuali para ulama. Kenapa? Why? Karena orang yang alim ini mengetahui ini haram dan Allah sangat murka. Dan ini wajib, harus dilaksanakan. Dan Allah sangat cemburu jika manusia tidak melaksanakannya. Maka dengan ilmunya dia mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dan dengan ilmunya dia mengetahui mana perkara-perkara yang membuat Allah marah dan mana perkara-perkara yang membuat Allah ridho kepada kita. Sehingga dia takut kepada Allah. Dan dia mengetahui sifat-sifat Allah. Innallaha syadidul iqab, bahwa Allah itu sangat keras iqabnya. Dan juga innallaha dzuntiqam, Allah itu pembalasannya sangat keras. Dari ayat-ayat seperti ini, maka orang-orang ahlul ilm menjadi lebih takut dari manusia yang lainnya, karena dia paling mengetahui bagaimana sifat Allah, bagaimana marahnya Allah, bagaimana Allah sangat cemburu kepada perkara-perkara yang diwajibkan tetapi tidak mau melaksanakannya, seperti itu. Maka mana poin pendalilannya kalau dia memang orang yang alim dan takut kepada Allah? Pendalilannya di Al-Quran yang lain, di surat Al-Bayyinah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbahu. Bahwa Allah akan memasukkan kepada paradise, jannah, yang mana mengalir padanya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas nikmat Allah yang diberikan surga kepada mereka. Dzalika liman khasyya rabbahu. Surga itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Kembali kepada tadi,
Surga untuk orang-orang yang takut. Lalu siapa orang yang paling takut tadi? Para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jika para ulama orang-orang yang paling takut kepada Allah, dan karena takutnya balasannya surga, maka ini menjadi pendalilan bahwa para ulama berhak untuk masuk surga dengan mudah karena ilmunya tadi. Maka ini menjadi pendalilan kenapa tadi disebutkan di dalam hadis, idza marartum biriyadil jannah, jika kalian melewati taman-taman surga. Kenapa disebutkan taman-taman surga, bukan hanya cukup taman-taman bunga? Barang siapa yang melewati taman-taman bunga, tapi taman-taman surga, kita katakan itulah lafaz yang Nabi sebutkan, menandakan keutamaan majelis dzikir ini, menyebabkan kita masuk kepada surga Allah Jalla wa'ala. Kemudian lafaz setelahnya disebutkan, Qila wa ma riyadul jannah. Maka para sahabat bertanya. Maka di sini menjadi poin pendalilan bahwa bertanya itu adalah tentang agama ini perkara yang baik. Seperti Allah berfirman di dalam ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan di sini di saat Nabi mengatakan, jika kalian melewati taman-taman surga, masuklah, istirahatlah, ambillah ilmu padanya. Dikatakan oleh para sahabat, wa mariyadul jannah. Apa itu taman-taman surga? Ini menunjukkan bahwa boleh kita bertanya kepada Nabi di sini, dan sekarang Nabi telah meninggal, boleh bertanya kepada ustadz, boleh bertanya kepada orang-orang yang berilmu tentang agama-agama ini jika kita tidak faham. Dan awas jangan lancung. Perkara agama ini bukan seperti perkara ilmu dunia, ilmu akuntansi, ilmu teknik mesin, ataupun ilmu desain grafis yang kita bisa belajar autodidak. Bisa, mungkin bisa. Namun pelajaran agama ini berbahaya. Maka lebih baik bertanya kepada alim ulama, karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mempunyai ilmu. Maka di sini para sahabat bertanya kepada Nabi, dan dijawab oleh Nabi, apa itu taman-taman surga? Dikatakan hilaku zikr. Maka ini adalah majelis lingkaran ilmu seperti yang ada kita padanya. Maka kita telah melaksanakan hadis ini, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Maka jika kalian mengetahui melalui pengumuman, melalui media sosial ada kajian di Masjid Al-Hijrah, datanglah. Ini ucapan Nabi, farta'u, kunjungi. Maka di sini dia. Apa tafsirnya Riyadul Jannah? Di saat ditanya, dijawab oleh Nabi, majalisul ilmi. Dia itu lingkaran ilmu. Di riwayat yang lain, majalisul dzikr. Riwayatnya dari Anas ibnu Malik. Kalau tadi dari Ibnu Abbas, majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Dan diriwayat dari Anas ibnu Malik, hilaku dzikr, lingkaran menuntut ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah memudahkan kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu ini. Dan yang terakhir dari faedah hadis ini, dijadikan lafaz idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apa i'rab farta'u dari segi ilmu lughah Arabiyah? Farta'u adalah fi'lun amr. Jika kalian mengetahui dengan pengumuman di WhatsApp grup, dengan media sosial, ataupun diumumkan di masjid setelah sholat asar akan ada kajian di masjid ini nanti maghrib bla bla bla, dari mana saja khobar, mendapatkan khobar, oh ada Riyadul Jannah, ada majelis ilm, maka kata Nabi farta'u. Kalimat farta'u filun amr di ilmu usul memberikan makna wajib. Wajib kalian hadir padanya. Maka awas, jangan sembarangan, malas. Seperti orang-orang yang kita ajak, belum diberikan taufik oleh Allah, kita ajak untuk mengaji. Ayo mengaji. Kamu ngajak di waktu sekarang. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu itu jam kerja. This time to make money. The time is money. Sekarang waktunya untuk buat uang, hari kerja. Dan sekarang ini waktu-waktu kami sibuk untuk membuat uang. Oh ya, kelas. Pas di acara liburan, Sabtu dan Ahad. Ayo akhi, ke Masjid Al-Hijrah. Ada pelajaran hari Sabtu dan Minggu. Waduh. Sekarang the time for family.
adalah waktu untuk keluarga. Kemarin 5 hari kerja overtime, maka sekarang bawa liburan ke tempat-tempat mall, ke tempat-tempat yang lain. Jadi sibuk. Jadi libur sibuk? Iya. Jam-jam kerja pun sibuk? Iya. Lalu kapan ada waktu untuk menuntut ilmu? Maka diwajibkan oleh Nabi di sini. Barang siapa yang mengetahui ada majelis ilmu, farta'u, wajib baginya untuk hadir. Kenapa? Karena di sana ada hadis bahwa menuntut ilmu agama ini hukumnya wajib, bukan sembarangan. Mana dalilnya? Di hadis yang datang dari berbagai sahabat. Pertama, datang dari Anas ibnu Malik, datang dari lebih 15 jalan. Meskipun semuanya dhaif, tapi bisa naik kepada derajat sahih. Yang kedua datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan di sanadnya ada Atiyah Al-Aufi dhaif. Dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan banyak. Maka hadis ini disahihkan oleh seluruh ulama. Apa lafadznya? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi para penuntut, para kaum muslimin. Maka kaum muslimin wajib. Maka oleh sebab itu kembali kepada hadis ini, barang siapa dari kaum muslimin mendapati di Masjid Al-Hijrah, di Masjid Al-Fulan, di Masjid Al-Alan ada pengumuman hadirilah majelis ilmu dari ulama-ulama ahli sunnah as-salafiyah, maka wajib untuk hadir. Kenapa? Karena dia diwajibkan menuntut ilmu itu seperti hadis tadi, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Sudah selesai waktu? Coba, sudah masuk isya? Sedikit lagi. Maka dari sini kita mengetahui kenapa Nabi memerintahkan kepada kita farta'u, duduklah jika kamu mengetahui ada majelis ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib. Dalam waktu 3 menit kita ingin mendapatkan faidah. Maka hadis yang sahih dengan lafaz seperti ini, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Di sana ada lafaz-lafaz tambahan yang dhaifah. Pertama, wa muslimah, ditambah dan para muslimah. Maka ini tambahan tidak sahih, tidak ada asalnya. Berkata Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, tidak ada asalnya. Dan yang kedua ada tambahan, dan ini sudah masyhur juga, mungkin bapak-bapak dengar, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau kalian pergi ke negeri Cina. Iya. Dengar bapak-bapak. Nah, hadis ini pun dhaifun jiddan. Dari Abu Atikah, yang mana Abu Atikah rawi yang matruk. Riwayat-riwayat hadisnya dilempar ke tong sampah, to the trash, dibuang oleh para ulama. Dhaif jiddan. Maka tambahan menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, pertama ditambahi, dan untuk muslimah tidak benar. Namun maknanya laki-laki dan perempuan. Karena di syariat Islam perintah datang dengan lafaz laki-laki juga untuk perempuan. Iya apa tidak? Seperti contohnya sholat. Apa Allah berfirman? Wa aqimus sholah. Maka dirikanlah sholat wahai laki-laki. Kok perempuan gak disuruh lalu perempuan gak wajib? Wajib. Karena lafaznya dengan laki-laki, namun yang diinginkan juga perempuan. Wa atu zakah. Dan bayarlah zakat. Khitabnya untuk laki-laki, tapi perempuan juga harus bayar zakat. Itu contohnya. Maka lafaz muslimah tambahan tidak benar. Lalu tambahan, maka tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, ini pun tidak sahih. Lalu apa yang ingin dituntut ke negeri Cina? Kita belajar Al-Quran dan sunnah dengan lugah Arabiah, bahasa Arabiah apa tidak? Maka kita butuh ke negeri Arab. Karena kita belajar bahasa Arab, memahami Al-Quran dan sunnah, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Seperti di awal surat Yusuf Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menurunkan Al-Quran itu Arabiyan, i'rabnya hal, dalam keadaan bahasa Arab. Dan di surat Al-Isra, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab, bahasanya orang Arab. Maka apa perlunya kita belajar ke negeri Cina, Cing Chang Chang dan sebagainya? Tidak akan paham Al-Quran dan Sunnah. Paling belajar ke sana belajar akupuntur ataupun menjadi Shaolin Temple. Maka ini semua hadis-hadis yang dhaif. Maka cukup mungkin 3 menit tadi. Kita cukupkan kajian kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Mohon maaf atas waktunya.